Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMP kelas 7 pada topik garis dan sudut bagian yang keempat, yang akan menyajikan berkenaan dengan perbandingan segmen garis. Silahkan disimak dari awal hingga akhir agar pemahaman kalian utuh, dan jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Pada video kali ini nanti kita akan sajikan bagaimana perbandingan dari segmen garis yang nanti akan kita coba untuk memecahkan permasalahan terkait dengan perbandingan segmen garis. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan mudah. Oke, tetap semangat. Matematik is very easy. Oke, pada pertemuan sebelumnya, pada video sebelumnya, kita telah menyajikan bagaimana kita bisa membagi garis menjadi 2 bagian yang sama, 3 bagian yang sama, ataupun dalam bentuk perbandingan tertentu. Artinya, kalau kita mau bagi garis itu dalam n bagian, tentu dengan menggunakan cara-cara yang sama bisa kita lakukan ya. Sekarang dari garis yang dibagi menjadi segmen-segmen yang sama itu, perhatikan misalkan pada garis PT yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama, di mana PQ, QR, RS, dan ST itu panjangnya sama, dan juga PA, AB, BC, dan CD itu juga panjangnya sama sebagaimana pada proses ketika kita menggambar di sebelumnya. Maka nanti akan kita dapati perbandingan PQ dibanding QT, perhatikan ya, akan sama dengan, PQ mendapat 1 bagian ya, kemudian QT mendapat 1, 2, 3 bagian ya, berarti 1 dibanding 3. Begitu juga PA ya, dibanding dengan AD. Nah, sama ya, PA mendapat 1 bagian, kemudian AD 1, 2, 3. Sama dengan 1 dibanding 3. Nah, sehingga dari PQ dibanding QT sama dengan 1 banding 3, PA dibanding AD juga 1 banding 3, maka bisa kita buat simpulan bahwa PQ dibanding QT akan sama dengan PA dibanding AD. Oke. Berikutnya, perhatikan kalau sekarang PQ dibanding dengan PT ya, PQ dibanding dengan PT. Tentu PQ mendapat 1 bagian, PT mendapat 1, 2, 3, 4 ya, 4 bagian ya, berarti 1 dibanding 4. Sementara PA dibanding dengan PD, nah perhatikan PA mendapat 1 bagian segmen garis, PD mendapat 1, 2, 3, 4. Berarti sama dengan 1 dibanding 4. Sehingga kita dapat simpulan juga bahwa kalau kita membandingkan PQ dibanding PT akan sama dengan PA dibanding PD. Dengan perbandingan 1 dibanding 4 ya. Nah, sekarang nanti juga akan berlaku ketika PQ dibanding PT itu perbandingannya 1 banding 4, maka mengakibatkan AQ dibanding dengan DT juga 1 dibanding 4. Maka akan kita peroleh perbandingan PQ dibanding PT sama dengan AQ dibanding DT. Nah, nanti sehingga kalau kita hubungkan nanti PQ dibanding PT sama dengan PA dibanding PD sama dengan AQ dibanding DT. Kita juga misalkan bisa membandingkan PR dibanding PT sama dengan ya, PB dibanding PD sama dengan BR dibanding DT, dan seterusnya ya.
Oke, sekarang kita coba gunakan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan terkait ya. Pada gambar berikut diketahui QR sejajar dengan TS. QR sejajar dengan TS. Jika PR 15 cm, PQ 12 cm, dan PS 10 cm tentukan, ada dua pertanyaan ya, panjang PT dan perbandingan panjang TS dan QR. Sekarang perhatikan data yang diberikan. PR sama dengan 15, PQ sama dengan 12, dan PS sama dengan 10 ya. Di sini diberikan PS-nya adalah 10 ya. Jadi PS sama dengan 10. Sementara PR itu 15. Kalau PR 15, PS 10 berapa SR? Nah, very easy ya. Tentu 5. Oke. Selanjutnya diberi data juga PQ itu sama dengan 12 ya. PQ sama dengan 12. Yang ditanya adalah panjang PT. Maka kalau ada garis sejajar TS dan QR, ini berarti kita nanti bisa simpulkan bahwa perbandingan dari PT dibanding dengan PQ ya tentu akan sama dengan ya, PS dibanding dengan PR. Jadi PT dibanding PQ sama dengan PS dibanding PR. Kita masukkan data-datanya, PT dicari, PQ-nya 12, PS-nya 10, PR-nya 15 ya. 10 dan 15 bisa saling menyederhanakan. Kalau dibagi 5, maka 10 dibagi 5 dapat 2, 15 dibagi 5 dapat 3. Tentu bisa kita kalikan silang ya, dimana nanti 12 bisa dikali dengan 2/3 untuk mendapatkan PT. Jadi sekali lagi PT sama dengan 2/3 kali 12 ya. 12 dibagi 3 dapat 4, maka panjang PT adalah 8 cm ya. Oke, berikutnya kita akan mencari perbandingan panjang TS dan QR. Tentu untuk mendapatkan perbandingan TS dibanding QR ya, maka kita bisa bandingkan PS dengan PR ya. Jadi TS dibanding QR sama dengan PS per PR. PS per PR sudah kita dapatkan sebenarnya 10/15 ya. Kalau disederhanakan dibagi 5, 10 bagi 5 dapat 2, 15 dibagi 5 dapat 3, maka TS per QR sama dengan 2/3. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah. Lanjut ya. Oke, permasalahan yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Yang A, jika DE sama dengan 3 cm, BC sama dengan 12 cm, EC sama dengan 6 cm, tentukan AE. Nanti yang B, jika AB banding AD 5/2, DE-nya 4, tentukan panjang BC. Kita mulai dari yang pertanyaan A ya. Diberikan data DE sama dengan 3, oke, BC sama dengan 12, kemudian EC sama dengan 6. Yang ditanya adalah AE ya, karena AE belum tahu, misalkan AE itu X ya. Oke, ini X. Nah, setelah itu karena DE dan BC ini sejajar, maka nanti berlaku ya AE dibanding AC ya, maka sama dengan DE dibanding dengan BC. Ya, AE per AC sama dengan DE per BC. Sekarang kita masukkan AE-nya adalah X, AC berarti X ditambah 6. Kemudian DE-nya 3, BC-nya 12 ya. Bisa kita sederhanakan, 12 dibagi 3 dapat 4, kita kalikan silang ya. 4 kali X sama dengan X ditambah 6 kali 1. Berarti 4X sama dengan X plus 6. X yang di ruas kanan pindah ke ruas kiri, berarti 4X dikurangi X, berarti 3X sama dengan 6. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Berarti AE yang sama dengan X nilainya adalah 2 cm. Oke, sekarang kita coba selesaikan yang poin B, di mana di poin B itu diberikan jika AB dibanding AD sama dengan 5/2, DE-nya 4, tentukan panjang BC. Oke, data AB per AD sama dengan 5/2.
Berarti kalau dibalik AD per AB sama dengan 2/5. Bisa dipahami nih ya. AB per AD 5/2. Kalau dibalik AD per AB berarti 2/5. Data DE sama dengan 4 ya. Yang ditanyakan adalah BC. Nah, maka kita bisa buat perbandingan bahwa DE dibanding BC sama dengan ya AD dibanding dengan AB. Karena AD dibanding AB itu diketahui datanya. Sehingga bentuk perbandingannya sebagai berikut. DE per BC sama dengan AD per AB. AD per AB 2/5 ya. DE-nya 4. 4 per BC sama dengan 2/5. Berarti ini bisa kita kalikan silang ya. Atau 4 sama 2 bisa saling membagi. 4 dibagi 2 dapat 2. Berarti BC sama dengan 5 kali 2. 10 ya. Nah, BC-nya 10 cm. Oke, terakhir. Pada segitiga ABC berikut, DE sejajar dengan AB ya. DE sejajar dengan AB. Kemudian perhatikan, jadi ini DE nanti sejajar dengan AB. Ini ya. Kemudian jika panjang AB 18 cm sudah diberikan, DE 8 cm sudah diberi, CD 12 cm, tentukan panjang AD. Ini ya yang ditanya nanti AD. Oke. Nah, ini sudah diberi datanya. Nah, sekarang AD misalkan X. Nah, berarti nanti untuk bisa menghubungkan berapa nilai X, maka tentu DE per AB, CD per CA ya. Oke. Atau CD per CA atau CD dibanding CA sama dengan DE dibanding dengan AB. Oke. Kita masukkan CD-nya 12, CA-nya berarti 12 tambah X ya. DE 8/18 ya. 8/18 diranakan masing-masing dibagi berapa? 2 ya, sama-sama genap. 8 bagi 2 dapat 4, 18 bagi 2 dapat 9, kemudian 12 bisa dibagi dengan 4 ya. 12 bagi 4 dapat 3. Nah, ini dikalikan silang berarti 12 ditambah X sama dengan 27 ya. Berarti X sama dengan 27 dikurangi 12. X-nya sama dengan 15. Berarti AD panjangnya 15 cm. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah. Sampai ketemu pada video berikutnya. Tetap semangat, matematik is very easy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.